Oke guys, sekarang kita akan belajar tentang apakah itu zoonosis. Sehingga setelah menyimak video ini, semoga kita bisa memiliki pemahaman tentang apa itu zoonosis, ya, kemudian jenis-jenis zoonosis, bagaimana cara penularannya, cara pencegahannya, dan juga konsep One Health atau One Health Concept untuk menanggulangi zoonosis. Nah, seperti kita lihat di sini, dilansir dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, zoonosis itu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya, ya, di mana jumlah penyakit zoonosis itu ya cukup banyak. Di sini 60%, 75%-nya penyakit infeksi baru pada manusia berasal dari hewan, ya. Emerging disease, new emerging disease, itu 75%-nya banyak ini berarti, ya. 5 penyakit infeksi baru pada manusia muncul setiap tahun dan 3 diantaranya bersumber dari hewan. Dan 80% agen dengan potensi penggunaan untuk bioterorisme atau serangan bioteror adalah patogen zoonosis. Salah satunya yang terkenal itu adalah serangan dengan serbuk dari antraks, dari Bacillus anthracis itu, ya, maupun juga agen patogen zoonosis yang lain. Jadi intinya adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia maupun sebaliknya, bisa ditularkan dari manusia ke hewan. Nah, di Indonesia sendiri ada 15 zoonosis yang menjadi prioritas pengendalian, antara lain avian influenza, rabies, antraks, brucellosis, dan seterusnya. Di sini, ya, di sebelahnya nama penyakitnya ada gambar hewan yang juga sakit penyakit ini. Contohnya avian influenza, ini ada unggas, kemudian juga di sini rabies anjing, antraks ini sapi, dan seterusnya. Nah, kemudian ada 2 penyakit zoonosis yang kita kulik sedikit, ya, yaitu di sini adalah antraks. Di sini tergambar, ya, hewannya yang terjangkit yaitu sapi, ya, hewan ternak, ya, salah satunya ya sapi ini, ya, dimana kalau dia sapi itu dia memakan rumput, ya, yang terkontaminasi oleh spora dari bakteri Bacillus anthracis, ya, kemudian masuk, dia kemudian tertelan rumputnya tadi yang ada sporanya, atau misalnya meminum air yang terkontaminasi oleh spora antraks, maka sapi ini akan menjadi sakit ini dan juga bisa meninggal, ini bisa mati ini sapinya, ya. Nah, kemudian kalau sapinya ini tadi sebelum mati dia BAB, nah, kotoran sapi ini juga bisa berpotensi menularkan antraks ini, ya. Jadi kalau sudah kita tahu seperti ini, ya hati-hati, sapi yang ini jangan dikonsumsi, ya. Itu kemudian, nah, di sini kita lihat bahwa dari lingkungan, ya, di mana Bacillus anthracis, ya, dan sporanya itu dia berada di lingkungan, kemudian bisa menyerang hewan ternak seperti sapi, domba, ya, itu melalui ingestion atau menelan, ya, menelan makanannya, rumput misalnya, atau meminum sumber air yang terkontaminasi dari sporanya, ya, sehingga menjadi sakit. Nah, kemudian sporanya itu dia kalau sudah di dalam tubuhnya hewan ternak itu, dia bisa berubah menjadi bentuk yang vegetatif, dia bentuk yang aktif ini, dia, ya, keluar dari cairan dari mulutnya, dari hidung hewan ternak, dari anus, dia, maupun dari darah dari hewan ternak yang mati karena sakit antraks ini. Kemudian bisa mencemari lingkungan, ya, kalau sporanya ini terbang di udara, terhirup, bisa menjadi ini respiratory system, di respiratory system menjadi antraks paru-paru, ya. Kalau tertelan bisa menyerang
sistem pencernaan menjadi antraks di usus ya. Dan kalau terpapar di kulit juga bisa menjadi antraks cutaneous anthrax. Jadi secara umum manifestasi klinisnya di manusia ada 3 itu tadi ya, yaitu kalau spora terhirup bisa menyerang paru-paru, kemudian tertelan bisa ke gastrointestinal tract. Ini kalau kemudian juga bisa menyerang kulit, bahkan bisa menjadi berat ya, yang di antraks menyerang usus maupun yang paru-paru dan kulit. Ini semuanya ketiganya berpotensi menimbulkan keradangan pada selaput maupun pada otak, sehingga bisa meninggal. Dan ini penyakit yang fatal dan sangat berbahaya. Kita lihat di sini ya, 85 warga Gunung Kidul terjangkit antraks usai konsumsi sapi yang mati karena terpapar oleh antraks ya. Sehingga hati-hati kalau memang hewannya sudah menunjukkan tanda-tanda sakit ya, tanda sakit apalagi sudah positif antraks ya, jangan dikonsumsi. Itu yang harus dihindari. Demikian juga untuk kotorannya, hewan ternaknya kita juga harus berhati-hati ya. Kemudian bagaimana dengan yang satunya, yaitu rabies ya, atau penyakit anjing gila, kita mengenalnya seperti itu. Di sini juga ya, 13 warga NTT meninggal digigit anjing rabies dalam periode Januari sampai Juni. Ini dilansir dari harian Kompas ya. Rabies itu gimana? Kita bisa melakukan langkah pencegahannya, yaitu pastikan hewan penular rabies antara lain anjing, monyet, kucing, musang, kelelawar ya, itu sehat dan divaksinasi secara rutin. Jadi hewannya divaksinasi. Kemudian bagaimana kalau misalnya tergigit? Ya segera cuci luka bekas gigitan itu dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit dan lapor ke puskesmas, rumah sakit atau rabies center ya. Ya, jadi hewannya yang sakit itu dia bisa menunjukkan tanda-tanda seperti takut air ya, hidrofobia namanya. Kemudian mengeluarkan air liur yang banyak atau hipersalivasi ya, itu hati-hati, berarti hewan tersebut terjangkit rabies. Kalau menggigit maka ya kita harus segera lakukan upaya-upaya ini untuk pencegahannya ya. Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Rabies Dunia untuk meningkatkan kewaspadaan akan penyakit rabies ya. Kemudian kita mengenal konsep One Health atau One Health Concept, di mana kesehatan lingkungan, kesehatan hewan, dan di sini juga tumbuhan dan kesehatan manusia itu sebenarnya saling terkait ya, di mana kalau kita memperhatikan dari salah satunya, maka kita juga akan memelihara yang lainnya. Jadi ketiganya ini saling terkait. Karena kalau kita memelihara kebersihan lingkungan, juga tidak mencemari lingkungan, kemudian kita juga berhati-hati dalam memberikan pakan ternak misalnya, jangan sembarangan misalnya menggunakan antibiotik ya, itu berarti kita sudah menerapkan konsep One Health, di mana One Health konsep itu misalnya kesehatan hewan ternak ya, hewan itu yang terutama berpotensi menjadi penular dari zoonosis, yaitu diberikan vaksin, itu juga bisa mencegah zoonotic disease ya. Kemudian juga kita harus berhati-hati supaya jangan merusak lingkungan, misalnya melakukan pengundulan hutan di mana yang itu merupakan habitat dari hewan-hewan tersebut, sehingga kalau kita tidak bijaksana maka nanti habitatnya mereka hilang, maka akan bisa masuk ke pemukiman manusia, malah intensitas pertemuannya antara hewan dengan manusia semakin meningkat, akan berpotensi meningkatkan risiko zoonosis. Itu juga kita harus hati-hati ya. Konsep One Health selain zoonosis juga resistensi antibiotik atau kumannya menjadi kebal ya,
isu kesehatan itu, kemudian keamanan pangan, penyakit yang ditularkan oleh vektor, dan seterusnya, termasuk mental health. Ini konsep yang perlu kita pegang. Jadi bukan hanya dilihat dari penyakitnya saja, atau orang yang sakit saja, atau hewan yang sakit, tapi semuanya harus ditangani dengan komprehensif. Demikian sedikit yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Thank you, wish you all a happy and healthy life. Bye-bye.